hantu di kamar mandi sekolah. Ia sungguh melihat sosok itu tiba-tiba saja muncul menyeruak dari dalam air merah yang seperti mendidih itu. Sosok itu adalah sosok perempuan berambut putih panjang dan berjubah. Mana ada hantu muncul di siang hari bolong? Benar sumpah. Bukankah hantu dan makhluk gentayangan cuma muncul di malam hari? Itu hantu kuno. Hantu modern jauh lebih canggih. Mereka gak kenal waktu, mau siang, mau malam, suka-suka mereka. Kamu kalau bercanda jangan kelewatan. Jangan dibikin gosip serem gitu. Ini bukan gosip. Hantu perempuan berjubah putih itu memang benar-benar ada. Entah kapan mulainya, tapi isu itu makin lama makin santer beredar dari mulut ke mulut. Beberapa hari belakangan ini makin banyak bukti bahwa di sekolah ini memang ada penghuninya, yang tak lain dan tak bukan adalah makhluk halus. Kata mereka yang mengaku melihat penampakan makhluk halus itu menyerupai wanita berambut panjang dan berjubah putih dengan wajah pucat dan matanya menatap garang. Sejak isu itu merebak di kalangan murid-murid, makin hari suasana di lingkungan sekolah semakin mencekam. Di koridor 2 tampak Rara dan Indah sedang berjalan bergegas menghampiri Riris. "Kalian kenapa? Kok nampak tergesa-gesa?" tanya Riris setibanya mereka di hadapannya. "Kamu tahu gak, Riz? Kemarin si Lucky lihat cewek itu," ucap Rara setengah berbisik. "Pasti seneng dong si Lucky," jawab Riris enteng. "Senang apanya? Lari berbirit-birit ya? Malah mungkin udah pipis di celana," sahut Indah sewot. "Loh, tumben tuh anak lihat cewek malah lari. Bukankah tabiat anak itu kalau lihat cewek rada melek dikit? Pasti bingung mau ngajak kenalan. Lagi sakit kali itu anak," sahut Riris. "Maksudku bukan cewek seperti kita ini. Kamu jangan pura-pura bego. Kamu pasti juga udah dengar cerita seram itu," ucap Indah sambil memegang tengkuknya. Entah mengapa tiba-tiba Riris merasakan tiupan udara yang terasa sangat dingin, sehingga membuat bulu romanya bergidik. Heran, padahal cuaca tengah begini cerah dan matahari bersinar amat garang. Seram, cewek seram. Lantas cewek kayak apa maksudmu? Cewek setengah pria? Hihihihi. Riris masih
mencoba bercanda. Jangan bercanda kamu nggak tahu apa yang terjadi di sini karena udah seminggu ini kamu nggak masuk, ucap Rara dengan muka serius. Ya, seminggu kemarin Riris dikirim sebagai wakil sekolah dari dalam Olimpiade Kimia di ibu kota provinsi. Ada hantu di sekolah kita. Seketiwa tawa Riris terhenti karena melihat kedua temannya itu benar-benar serius. Sekilas dapat dilihatnya pula betapa wajah-wajah itu telah berubah ketakutan. Pertama Inge, lalu Meli, terakhir Lucky yang kemarin melihat hantu itu. Cewek penunggu toilet, ucap Rara dengan mimik tak tenang. Waktu itu pelajaran di kelas sedang kosong. Lantas seperti biasanya Lucky, si anak bandel itu lari ke kantinnya Mbok Ijo yang dekat dengan toilet paling pojok sekolah ini. Tahu sendiri kan, toilet itu yang sering jadi pergunjingan murid-murid di sekolah ini karena angkernya. Papa Rara panjang lebar. Pagi-pagi udah ngomongin hantu. Pagi-pagi itu enaknya ngomongin cowok buat nyegerin pikiran kita, kata Riris dengan santai. Kamu tuh ya cowok mulu yang dipikirin, sahut Indah sambil mencubit pinggang Riris. Kalian ini anak sekolahan kok percaya sama hantu? Lagian dari dulu gosip itu sudah beredar dari tahun ke tahun. Katanya sekolah kita yang bekas rumah sakit ini dihuni banyak hantu. Buktinya mana? Sahut Riris. Mungkin Indah terlibat keningnya. Mungkin baru sekarang mereka bangun dari tidur panjangnya. Mungkin sekarang musimnya hantu-hantu pada nongol. Buktinya Inge, Meli, lalu Lucky, lanjut Indah. Rara menyodok pinggang Indah. Ia seperti enggak ingin Indah yang menguasai pembicaraan. Ketika itu di kantin cuma ada Lucky saja karena murid yang lain pada mengikuti pelajaran. Sembari menunggu pesanannya, Lucky bersiul-siul kecil. Gak disangkanya ada yang menyahuti siulan itu, ucap Rara. Pak Maman kan sering banget bersiul tuh, suka menirukan suara burung, potong Riris cepat. Pak Maman adalah suami Mbok Ijo. Dia juga bekerja di sekolah ini sebagai petugas kebersihan sekolah. Dia memang sering bersiul-siul, biasanya untuk menarik perhatian burung kutilang piaraannya supaya berkicau. Jadi menurut logika Riris, pastilah Pak Maman yang bersiul. Salah, karena kata Lucky waktu itu cuma ada dia dan Mbok Ijo. Pak Maman lagi pergi ke kantor kecamatan untuk mengantar surat.
Jadi sangatlah ganjil jika Pamaman menyahut siulannya, ucap Rara. Lantas, tanya Riris. Terdengar suara ketukan yang keras dari balik pintu toilet itu, jawab Rara. Lucky yang penasaran langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung menuju ke sumber suara itu. Di dekatnya toilet itu, dilihatnya pintu toilet itu sedikit terkuak. Ketika Lucky mencoba mendorong pintu itu, mendadak suara ketukan itu lenyap. Ketika pintu itu terkuak agak lebar, Lucky melihat sosok wanita berambut putih dan berpakaian serba putih menatapnya dengan pandangan tak senang, ungkap Rara sambil menarik nafas panjang berkali-kali untuk mengusir debar jantungnya. Lantas bagaimana reaksi Lucky? Tanya Riris yang tanpa sadar sudah menggenggam erat jemari Indah, sehingga Indah mengadu kesakitan. Lucky bilang sih dia nggak bisa kemana-mana karena dia nggak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang mengekang kakinya, jawab Rara. Apa dia gak bisa teriak? Lagi-lagi Indah menyahut penasaran. Dia udah berteriak, cuma suaranya gak keluar. Jadi gak ada yang terdengar teriakannya, jawab Rara. Kejadian itu berlangsung sekitar 10 menitan. Kamu bisa bayangin, keringat dingin sudah mengguyur tubuh Lucky. Setelah itu, tubuh Lucky terasa lemas dan nafasnya ngos-ngosan. Cerita Rara yang masih bersemangat menceritakan kejadian yang dialami oleh Lucky, seolah ia sendiri yang mengalami kejadian mengerikan itu. Sejak kejadian itu, Lucky jadi takut kalau mau ke kantin, apalagi ke toilet, lanjut Rara. Tahayul tuh, kalau aku sih gak percaya cerita tahayul kayak gitu, ucap Riris seraya membenarkan posisi duduknya. Biasa, Lucky cuma mau cari perhatian aja dengan ceritanya itu, nyari sensasi, sahut Indah. Aku rasa Lucky serius. Bagaimana dengan Inge dan Meli, sahut Rara. Aku tetap gak percaya, jawab Indah. Iya, kamu bisa ngomong begitu soalnya kamu belum pernah menjumpainya kan? Coba kalau nanti atau besok-besok kamu melihat hantu itu, pasti kamu akan berkata lain, ucap Rara. Teman-temanku yang cantik-cantik, hantu itu gak ada dalam kehidupan nyata. Hantu itu ada karena yang membuatnya ada, karena kita terlalu berpikir yang enggak-enggak. Kalian percaya adanya Tuhan kan? Yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita dari hal-hal buruk yang akan mencelakakan kita, ucap Riris menggurui. Idih,
kamu sok tahu kata-katamu udah mirip guru agama kita, sewot indah. Begitulah anak-anak, seru Riris dengan muka yang dibuat lucu. Percakapan mereka terhenti karena terdengar bunyi bel tanda pelajaran segera dimulai. Ketiganya segera beranjak menuju ke kelas mereka. Nanti aku ingin buktikan bahwa hantu itu cuma ilusi belaka, ucap Riris. Riz, jangan sombong kamu jangan sembarangan, jangan bercanda dengan hantu, tukas Rara. Di dalam kelas, Riris nggak bisa konsen dengan materi pelajaran fisika yang diterangkan oleh gurunya. Ternyata Riris masih memikirkan apa yang diceritakan Rara tentang kejadian aneh yang dialami Lucky, dan dia masih menganggap semua itu cuma sensasi Lucky belaka. Namun belum juga Riris mengais-ngais pikirannya lebih jauh. Mendadak ia ingin buang air kecil. Bergegas Riris minta izin pada Pak Wardi, guru fisikanya itu, untuk buang air ke belakang sebentar. Sebelum keluar dari kelas, seorang menyeletuk, "Hati-hati Riz, di belakang sana ada yang nunggu kamu." Seketika Riris menoleh ke arah suara itu. Ternyata Indah yang berkata. Dengan santai Riris menjawab, "Biasa, orang cakep kan banyak yang nunggu." "Dasar jelek lu," gerutu Indah. "Jangan lupa bawa salib Riz," kata Rio seolah mengingatkan. "Kalau perlu dengan bawang putih sekalian, juga bunga kenanga dan air suci pengusir setan. Nih, aku bawa bekal agak banyakan," kata Rio sembari menunjukkan seikat bawang putih. Riris tertegun. Semula dikiranya Rio tengah bercanda, tetapi demi dilihatnya rangkaian bawang putih yang kini mengalungi leher Rio itu, Riris tak mampu menahan tawa. Tapi tawa Riris cuma sebentar. Ia melihat Arman merogoh sakunya dan kemudian memperlihatkan segenggam bawang putih telah ada di tangannya. "Jangan ke toilet sekolah tanpa ini," bisik Arman. Dalam ketergunan Riris, Rio berkata lagi, "Atau perlu aku antar Riz? Aku mau berkorban nungguin kamu." Spontan saja seisi kelas pada tertawa dengan kalimat barusan yang diucapkan Rio. Semua teman-teman sekelas tahu kalau Rio sudah lama naksir Riri, cewek cantik berambut panjang yang pintar ini. "Kok sampai segitunya sih Riris?" menggigit lucu. "Aku nganter kamu, kenapa enggak?" ucap Rio. "Bukan bawang putih kalian itu," kata Riris sengit. "Penolak hantu, kapan kamu punya waktu ku ajari kamu mantra-mantra pengusir hantu," ucap Rio. "Gak perlu Rio, gak ada
yang perlu ditakutkan. Gak ada hantu di sekolah kita. Aku udah buktikan itu. Aku akan baik-baik saja tanpa bawang putih itu, air suci dan sebagainya. Lanjut Riris yang tak ingin meneruskan canda. Tapi aku harus menemanimu. Aku gak ingin kamu celaka, jawab Rio. Idi, maunya turis, ambil saja bawang putihnya dan kamu aman sendirian, ucap Rara menyela. Perdebatan terhenti karena mendengar ketukan meja yang cukup keras. Ternyata Pak Wardi yang sedari tadi mendengar percakapan itu merasa terabaikan. Suasana kelas yang tadinya sedikit riuh kini mendadak sepi. Demi melihat guru mereka menambahkan raut wajah tak suka. Semua murid segera menundukkan kepala dan menyembunyikan tawanya. Kalian ini apa-apaan sih? Ini ruang kelas bukan pasar. Jangan ribut sendiri di dalam kelas. Kalau masih mau mengikuti pelajaran saya, tegas Pak Wardi. Riris masih berdiri gamam. Riris buruan ke belakangnya. Kalau sudah selesai, cepat kembali ke sini karena akan ada ulangan setelah saya menyelesaikan materi hidrolika ini. Lanjut Pak Wardi tanpa nada lagi. Baik Pak, jawab Riris sambil mengangguk hormat dan segera bergegas keluar kelas. Belum juga sampai di toilet, bulu roma Riris berdiri karena desiran angin dingin yang serasa membelai kulitnya yang putih dan halus itu. Karena dalam sehari ini Riris telah mengalami perasaan yang sama. Riris teringat lagi pada cerita Rara tentang toilet. Meski sudah berdoa berkali-kali dan mengusir bayangan-bayangan yang gak karuan itu, tetap saja debar itu sulit mereda. Tapi Riris terus melangkah juga sambil berusaha meyakinkan hatinya bahwa hantu itu benar-benar gak ada. Suasana sekolah tampak sepi karena murid-murid mengikuti pelajaran. Hanya terlihat beberapa murid yang nekat sedang melakukan olahraga di lapangan basket yang panas. Mungkin sedang ada pelajaran olahraga, atau mungkin mereka murid yang bandel yang tengah menjalani hukuman. Bagaimana sampai di toilet? Riris melihat Mbok Ijo tutup. Riris baru ingat kalau kemarin Mbok Ijo sempat bilang kalau hari ini gak jualan dulu karena harus menjenguk ibunya yang sakit di kampung. Pintu toilet juga tertutup. Aduh sial, siapa yang pakai toilet? Padahal sudah kebelet ini, gerutuku batin Riris. Dilihatnya lagi, pintu toilet yang tertutup rapat. Terdengar bunyi air keluar dari keran di dalam.
Riris menggeser kursi yang ada di sampingnya untuk duduk menunggu. Setelah sekitar 5 menit, Riris menunggu, tapi orang yang ada di toilet itu tidak segera keluar juga. Riris beranjak dari tempat duduknya dan mencoba mengetuk pintu toilet itu, dan Riris terpeleset. Untunglah dia segera berpegangan ke tembok. Ketika ia menatap ke lantai, dilihatnya air mengalir dari arah dalam toilet. Keran air tetap dibuka, mesti airnya sudah luber kemana-mana. Ceroboh. Halo, siapa ini? Buruan dikit dong, ngantri nih, teriak Riris kesal. Sepatu kanvasnya basah. Berulang kali Riris mengetuk pintu itu, namun tak ada sahutan juga dari dalam. Cuma terdengar bunyi air yang mengucur, dan tiba-tiba brak. Riris terkejut. Jantungnya yang seperti mau copot memacu dengan cepat. Namun dia sedikit agak lega karena bunyi itu ternyata berasal dari tumpukan kursi usang yang jatuh tersenggol oleh kucing. Kucing sialan, umpat Riris sebal. Tapi setelah itu ia tertegun. Aneh, kok mendadak ada kucing di sekolahan ini? Kucing siapa? Setahuku tadi nggak ada kucing di sini. Kok tiba-tiba muncul? Batin Riris bertanya-tanya. Belum hilang herannya, tiba-tiba pintu toilet itu terkuak sedikit. Riris menoleh, tidak ada yang keluar dari toilet itu. Riris mendekati pintu itu, dan dilihatnya air menggenang di lantai kamar mandi. Bukan air yang bening, melainkan air yang berwarna merah. Spontan saja Riris berjongkok untuk melihat lebih dekat serta memastikan bahwa air itu benar-benar berwarna merah. Riris mendongak dan ia menjadi tertahan dari keran di atas bak mandi. Itu memang mengucur benda cair. Tidak terlalu cair. Benda itu kental berwarna merah seperti darah. Riris mendekap hidungnya. Kini baru disadarinya bau anyir itu, anyir darah. Tubuh Riris mengejang, dan tahu-tahu ia telah berdiri bersandar ke tembok. Riris melihat air bercampur darah di dalam bak itu berkecipak. Semula pelan, kemudian bergemuruh dan meledak-ledak, mirip air mendidih. Asap putih berbau anyir memasuki hidung dan paru-paru Riris. Ia tidak tengah bermimpi. Ia sungguh melihat sosok itu tiba-tiba saja muncul menyeruak dari dalam air merah yang seperti mendidih itu. Riris mencoba mendegaskan pandangannya, dan benar, sosok itu adalah sosok perempuan berambut putih panjang dan berjubah. Kini
Perempuan yang berpakaian serba putihnya telah ternoda warna merah itu melotot padanya. Perempuan itu tertawa keras, bunyinya seperti ringkikan kuda. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan seluruh giginya yang runcing-runcing. Perempuan itu mendekat ke arah Riris yang berdiri tak mampu bergerak. Seketika tubuh Riris menjadi lemas dan semuanya kemudian jadi gelap. Riris, bangun Riris. Dengan susah payah akhirnya Riris membuka matanya. Aku di mana? Di mana perempuan itu? Tanya Riris setengah sadar. Kamu lagi di UKS, jawab Rara, berusaha menenangkan diri. Didekatkannya lagi botol minyak kayu putih itu ke dekat hidung Riris. Di mana perempuan itu? Tanya Riris terbata-bata. Perempuan yang mana? Siapa? Indah balik bertanya dengan nada ketakutan. Perempuan yang menakutkan itu, tegas Riris. Kupikir kamu ada di toilet dan mendapat celaka. Kami mencarimu di sana berbekal kalung bawang putih. Anehnya kamu gak ada di toilet. Gak ada apa-apa di toilet. Gak ada yang aneh. Kami temukan tergeletak tak sadarkan diri di aula sekolah. Ngapain kamu di aula sekolah? Apa yang terjadi? Ungkap Rara. Aula sekolah. Riris menggelengkan kepalanya untuk mengusir pusing di kepalanya. Bagaimana mungkin aku bisa berada di aula? Tadi aku ke toilet dan bertemu dengan perempuan itu, ucap Riris. Rara dan Indah saling berpandangan dengan wajah pucat. Hantu penunggu toilet. Keduanya menjerit bersamaan. Seketika suasana menjadi hening dan udara siang yang cerah terasa semakin dingin saja. Riris telah turun dari bed dan berdiri tanpa bergerak. Ia baru saja meneliti dirinya sendiri dan sadar bahwa ia tidak lagi mengenakan rok dan baju seragamnya. Matanya nanar melihat onggokan di sudut ruang kecil itu. Ia mengenalinya, pakaian seragam dan sepatunya yang semuanya telah bernoda merah darah.